Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Oke, kali ini kita akan belajar subbab terakhir pada bab bangun datar, yaitu bangun datar gabungan. Nah, maksud dari bangun datar gabungan itu nanti kita akan mempelajari beberapa bangun yang akan kita gabungkan. Misalkan nanti ada persegi dengan persegi panjang, kita belajar untuk mencari luas maupun kelilingnya, atau ada jajar genjang sama trapesium, nanti kita akan belajar mencari luas maupun kelilingnya. Kita mulai dari contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Keliling bangun tersebut adalah penyelesaian Nah, dari gambar ini kita tahu kalau di sininya 9, karena ini sama dengan ini, maka kalau ini 9, ininya juga 9. Lalu selanjutnya, yang belum diketahui sisinya yaitu yang ini. Nah, kita tahu kalau jarak dari ini ke sini 15, ini 9. Maka jarak dari sini ke sini 15 tambah 9 sama dengan 24 cm. Selanjutnya, panjang ini sama ini. Nah, ini kalau kita gabungkan dengan yang ini, maka ini sama dengan panjang yang ini. Jadi ini, yang ini ditambah dengan yang ini sama dengan 32 cm. Dan kalau yang ini sama dengan 9, maka bawahnya juga 9. Sehingga didapatkan kelilingnya yaitu 32 panjang yang ini ditambah dengan 9 tambah 11 tambah 15 ditambah 11 ditambah 9 ditambah dengan yang ini sama ini 32 ditambah dengan 24 dan ditambah dengan 9, maka didapatkan sama dengan 152 cm. Contoh soal yang kedua. Pada gambar di bawah, PQTU adalah layang-layang dan QRST adalah trapesium siku-siku. Nah, ini gambarnya. Jika panjang QR sama dengan QU dan panjang PO sama dengan 8 cm, tentukan keliling bangun di atas adalah. Jadi kita diminta untuk mencari keliling bangun pada gambar ini. Penyelesaian. Nah, kita tahu kalau pada layang-layang diagonal yang ini itu kan panjangnya ini ke sini sama dengan ini ke sini. Nah, kita misalkan kalau panjang OU-nya itu X, maka OQ-nya juga X. Lalu pada soal diketahui bahwa QR sama dengan QU. QR itu yang ini, QU itu yang ini. QU itu kita punya QO ditambah OU. Ini X, maka QU-nya sama dengan 2X. Sehingga QR-nya itu juga 2X. Selanjutnya, OQ kalau kita tambah dengan QR, maka sama dengan panjangnya TS. OQ-nya kita tahu itu X, sedangkan QR-nya 2X. Sama dengan TS-nya 21. X ditambah 2X sama dengan
3X sama dengan 21. Maka kita dapat nilai X sama dengan 21 dibagi 3 sama dengan 7 cm. Selanjutnya, kalau di sini kita tahu X-nya sama dengan 7, maka kita juga tahu QR-nya. QR-nya ini kan sama dengan 2X, maka X-nya kita ganti dengan 7 menjadi 2 kali 7 sama dengan 14 cm. Selanjutnya, kita cari panjang TU. Kita tahu kalau tadi OU-nya itu kan sama dengan X, X-nya sama dengan 7. Lalu TO-nya kita tahu itu sama dengan 24. Maka nanti kita akan tahu TU-nya. Nah, untuk mencari TU itu menggunakan teorema Pythagoras, yaitu akar dari TO kuadrat ditambah OU kuadrat. TO-nya sama dengan 24, jadinya 24 kuadrat. OU-nya sama dengan 7 menjadi 7 kuadrat. Sehingga didapatkan akar 576 ditambah 49 sama dengan akar 625 sama dengan 25 cm. Selanjutnya kita mencari kelilingnya dari gambar ini. Kelilingnya yaitu PQ ditambah QR ditambah RS ditambah ST ditambah TU ditambah PU. Keliling itu tepinya kita jumlah semua. PQ-nya kita ada 10, QR-nya itu 14, lalu RS-nya 24, TS-nya atau ST-nya ini 21, TU-nya 25, dan PU-nya itu 10. Sehingga kalau kita jumlah semuanya sama dengan 104 cm. Contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar, ada dua bangun, yaitu ada trapesium sama jajar genjang. Ini digabungkan. Jika luas daerah yang diarsir pada bangun tersebut 65 cm persegi dan panjang GH sama dengan 24 cm, maka jumlah luas daerah yang tidak diarsir adalah, jadi yang kita cari yang tidak diarsir yaitu yang putih. Penyelesaian, luas daerah yang tidak diarsir sama dengan luasnya yang tidak diarsir, berarti kan luas AB, JHE, CD. Jadi yang putih ini ditambah dengan luas FGJI, putih juga. Nah, selanjutnya kita tahu luas yang putih yang ini itu sama dengan luas trapesium ABCD dikurangi luas EIJH. Jadi menjadi luas yang putih ini ditambah dengan luas jajar genjang EFGH dikurangi luas EIJH menjadi luas yang putih juga. Selanjutnya, luas trapesium ABCD itu kan yang ini, itu sama dengan setengah dikalikan A tambah B dikalikan dengan tingginya, dikurangi luas EIJH. EIJH itu adalah luas bangun atau luas daerah yang diarsir 65. Kita isi dengan 65. Ditambah dengan luas jajar genjang EFGH. EFGH itu rumusnya jajar genjang alas dikalikan dengan tinggi. Dikurangi dengan luas EIJH yang diarsir yaitu 65. Selanjutnya, pada trapesium ABCD, A-nya itu yang ini 13 dan B-nya itu yang DC 17. Sehingga dan tingginya 15, sehingga didapatkan
Setengah dikalikan 13 ditambah 17 dikalikan dengan 15. Dikurangi dengan tadi yang luasnya diarsir. Ditambah dengan luas jajar genjang. Jajar genjangnya itu yang ini. Alasnya yaitu GH. Alasnya yang ini yaitu 24 dan tingginya 10. Jadi 24 dikalikan dengan 10. Dikurangi dengan luas daerah yang diarsir 65. Sehingga didapatkan setengah dikalikan dengan 13 tambah 17 itu 30 dikalikan dengan 15 dikurangi dengan 65. 24 kali 10 sama dengan 240 dikurangi dengan 65. 1/2 dikali 30 dikali 15 sama dengan 225 dikurangi 65 ditambah 240 dikurangi 65 sehingga hasil airnya sama dengan 335. Jadi jumlah luas daerah yang tidak diarsir adalah 335 cm persegi. Selanjutnya contoh soal yang keempat. Perhatikan gambar berikut. Luas daerah diarsir adalah, jadi kita mencari luas daerah yang ini. Penyelesaian. Nah, di sini kita tahu bahwa ini yang tanda kuning panjangnya sama dengan ini sama ini. Nah, ini kita misalkan kalau yang ini itu X, segini X, maka segini juga X, ini X, ini X, ini X, dan yang ini juga X. Selanjutnya, gambar ini kita bagi menjadi 3 daerah. Ini daerah pertama, yang ini kedua, yang ini ketiga. Nah, kalau kita tahu segini adalah 10 cm, maka yang ini juga 10 cm. Selanjutnya, kita tahu bahwa panjangnya segini itu 25, lalu segini 10, berarti segini 28 dikurangi 10 sama dengan 18. Selanjutnya, kita di sini mencari nilai X-nya dulu. Nah, kita tahu bahwa panjang segini itu 18. Nah, berarti segininya juga 18 kan? Tapi di sini masih memuat variabel. Ini berarti X ditambah X ditambah X. X tambah X tambah X sama dengan 3X sama dengan 18. Maka nilai X-nya sama dengan 6 cm. Selanjutnya kita mencari luas daerah yang pertama, yang ini. Ini berbentuk persegi panjang. Jadi mencari luasnya panjang dikalikan dengan lebar. Panjangnya 15, lebarnya 10. 15 kali 10 sama dengan 150 cm persegi. Selanjutnya luas daerah yang kedua yang ini, yaitu panjang dikalikan dengan lebar. Panjangnya itu 18, lebarnya itu 6, sehingga didapatkan 128 cm persegi. Luas daerah yang terakhir yang ketiga, ini berbentuk persegi. Rumus luas persegi yaitu sisi dikalikan sisi. Sisinya di sini X, X-nya tadi 6, berarti 6 dikalikan dengan 6 sama dengan 36 cm persegi. Sehingga didapatkan luas daerah yang diarsir yaitu luas daerah pertama ditambah luas daerah kedua ditambah luas daerah yang ketiga sama dengan 150 ditambah 128 ditambah 36 sama dengan 314 cm persegi. Selanjutnya contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang kelima. Perhatikan gambar berikut.
Jika luas bangun yang tidak diarsir adalah 54 cm persegi, maka luas bangun yang diarsir adalah titik-titik. Jadi yang tidak diarsir itu berarti kan yang ini. Ini kalau kita tambahkan sama dengan 54. Penyelesaian luas bangun yang tidak diarsir sama dengan 54. Yang tidak diarsir berarti luas segitiga ADE ditambah luas segitiga BCD. Kalau kita tambahkan maka sama dengan 54. Selanjutnya, luas segitiga ADE itu kita dapat dari luas segitiga ABE yang ini yang besar dikurangi dengan luas segitiga ABD yang diarsir ditambah dengan sama yang BCD yang ini berarti luas segitiga ABC dikurangi luas segitiga ABD yang diarsir sama dengan 54. Selanjutnya ini kalau kita tambahkan dengan yang ini jadi ada 2 kali luas segitiga ABD sehingga didapatkan luas segitiga ABE ditambah luas segitiga ABC dikurangi 2 kali luas segitiga ABD sama dengan 54. Luas segitiga ABE kita tahu yang ini itu rumusnya yaitu setengah dikalikan dengan alas, alasnya 12 dikalikan dengan tingginya 8, maka setengah dikali 12 dikali 8. Lalu selanjutnya segitiga ABC yang ini setengah dikalikan dengan alas, alasnya itu 12, tingginya 7. Jadi didapatkan setengah dikali 12 dikalikan dengan 7. Dikurangi 2 kali luas segitiga ABD. ABD ini nanti yang kita cari. Jadi luas bangun yang diarsir ini sama dengan 54. Setengah dikalikan 12 dikali 8 sama dengan 48. Setengah dikali 12 dikali 7 sama dengan 42. Dikurangi 2 dikalikan luas segitiga ABD sama dengan 54. 48 ditambah dengan 42. Ini kita pindah ruas ke kanan menjadi dikurangi 48 dikurangi 42. Sehingga didapatkan negatif 2 dikali luas segitiga ABD sama dengan 54 dikurangi 48 dikurangi 42. 54 dikurangi 48 dikurangi 42 sama dengan negatif 36. Sehingga didapatkan negatif 2 dikali luas segitiga ABD sama dengan negatif 36. Sehingga didapatkan luas segitiga ABD sama dengan negatif 36 dibagi negatif 2 sama dengan 18. Sehingga bangun yang diarsir atau luas bangun yang diarsir adalah 18 cm persegi. Nah, demikian materi terakhir kita untuk bab bangun datar. Semoga kalian memahami semua bab untuk bangun datar. Untuk selanjutnya, silakan kalian kerjakan latihan soal yang ada pada deskripsi YouTube Ibu. Demikian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.